Shalom bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang ingin memberikan persembahan, baik persembahan umum, persembahan perpuluhan, maupun janji iman untuk pembangunan gereja, dapat mengirimkan persembahan melalui mobile banking. Harap mengisi keterangan pada kolom keterangan. Tetap terhubung bersama kami di media sosial gereja kita agar Bapak, Ibu, dan Saudara dapat melihat jadwal ibadah online GBI Cililitan di Instagram @GBI Cililitan dan channel YouTube GBI Cililitan. Shalom saudara, sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita bersama-sama membaca kitab Mazmur 91 dan mendeklarasikan Pentakosta yang ketiga sebagai tanda iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10,000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan engkau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Asus Astrid. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selama masa PSBB masih berlangsung, kita belum bisa kembali beribadah bersama-sama di gereja. Tapi Bapak Ibu Saudara tetap masih bisa melakukan ibadah di rumah masing-masing melalui ibadah online seperti ini. Untuk itu mari saya undang Bapak Ibu Saudara, siapkan hati, siapkan penyembahan yang terbaik. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan, kita mau mulai ibadah kita. Mari sama-sama menyembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Sekutu dan
satu yang kami rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah
Selamat hari Minggu. Saya percaya semua masih mengalami sukacita Roh Kudus. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas hidup yang dimotivasi oleh Roh Kudus. Dengan adanya pandemi COVID-19, kehidupan di negara kita dan di seluruh dunia berubah sepenuhnya. Sekarang gereja tidak bisa lagi secara maksimal menemani jemaat dalam pergumulannya secara fisik, sebab semuanya dibatasi oleh penggunaan teknologi untuk berkomunikasi. Di mana dulu kita bisa dengan bebas beribadah di gedung gereja, konseling tatap muka, berdoa bersama dalam rumah doa. Sekarang semuanya harus dilakukan secara online. Mungkinkah Tuhan mengizinkan semua hal ini terjadi? Tuhan mengizinkan hal ini untuk terjadi supaya setiap orang mulai memperhatikan kondisi dan pertumbuhan rohani masing-masing. Salah satunya adalah supaya kita bisa menggunakan waktu ini untuk membangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Sangat penting bagi kita untuk bisa membedakan arti pengertian dan pengalaman. Memasuki masa yang baru ini, kita harus mengalami Tuhan secara pribadi. Mungkin dulu pengenalan kita akan Tuhan hanya sebatas apa yang dikatakan oleh pembicara atau apa yang diajarkan oleh guru kom saat kelas. Tetapi sekarang, kita harus berusaha untuk mengalami dan mengerti peran Roh Kudus dalam kehidupan kita secara pribadi. Roh Kudus memiliki berbagai macam peran dalam kehidupan pribadi seseorang. Yang pertama adalah sebagai penolong. Roh Kudus sebagai penolong yang diutus Tuhan kepada kita. Dalam masa-masa seperti ini, kita perlu meminta dan mengandalkan pertolongannya dalam kehidupan kita. Kedua adalah sebagai roh kebenaran. Roh Kudus memimpin kita untuk memahami seluruh kebenaran firman Tuhan. Kita perlu melatih diri kita untuk lebih peka dalam mendengar bimbingan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah sebagai penghibur. Roh Kudus memberikan dan memulihkan rasa aman dan nyaman, bahkan dalam situasi yang tidak memungkinkan bagi akal manusia. Keempat adalah sebagai sumber kuasa. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, Roh Kuduslah yang memberi kita kuasa yang memampukan kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kelima adalah memilih dan menentukan peran dalam pelayanan. Roh Kudus bukan hanya memakai, tetapi juga bisa menentukan posisi, lokasi, dan peran seseorang di dalam pelayanan. Contohnya Stefanus dipilih untuk pelayanan meja, Petrus dipilih sebagai rasul, dan saudara juga bisa dipilih oleh Roh Kudus dalam pelayanan di bidang masing-masing. Keenam adalah mengurapi. Pengurapan yang berasal dari Roh Kudus inilah yang akan mengajar orang Kristen dalam setiap pemikiran, keputusan, dan langkah yang diambil. 7. Roh Kudus memberi perintah. Roh Kudus memberi rema dan firman yang harus kita terima sebagai perintah untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu, perintah-perintah yang diberikan oleh Roh Kudus selalu membuahkan hasil yang baik bila kita percayai dan kita taati. Yang kedelapan adalah memimpin. Roh Kudus akan memimpin kita masuk ke dalam jalan dan rencana Tuhan atas hidup kita. Pimpinan Roh Kudus akan menciptakan manusia yang tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Kristus. Yakobus 4 ayat 8 berkata, Mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu. Hal ini penting khususnya dalam masa-masa yang kita sedang alami saat ini. Inisiatif Tuhan untuk mendekati manusia tidak lagi perlu diragukan. Yohanes 3 ayat 16 berkata, Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di lain pihak, bagian kita sebagai orang Kristen adalah untuk meresponi panggilannya dan mendekat kepadanya. Sebab sebuah hubungan hanya bisa berkembang melalui frekuensi dan kualitas pertemuan. Dan dua hal inilah yang akan menciptakan hubungan yang intim di antara kita dengan Tuhan. Ketika hubungan yang intim telah dibangun, kita akan dapat lebih mengenal pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan. Pengenalan akan Tuhan bisa diumpamakan sebagai sebuah puzzle, yang semakin lama semakin lengkap. Sekali lagi, melalui frekuensi dan kualitas pertemuan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Dia akan semakin kuat. Orang Kristen khususnya Pentakosta, perlu pengalaman rohani dengan Roh Kudus untuk membangun pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan tidak akan ada pernah habisnya. Dan itulah sebabnya usaha mengenalnya lewat pergaulan dengan Roh Kudus menjadi keterikatan permanen hingga hari Tuhan itu tiba. Khususnya dalam masa-masa ini, mari kita mengejar Tuhan lebih lagi
dan membangun hubungan yang lebih intim dengannya. Alami Roh Kudus setiap hari. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Selamanya kami sembah. Shalom, apa kabar? Kita sudah masuk ke bulan Agustus. Mari kita sebelum masuk dalam firman kita sama-sama berdoa. Mari tundukkan kepala. Kami mengucap syukur buat pagi yang indah ini Tuhan. Kau masih mempercayakan kami masuk dalam bulan Agustus dengan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan atas kesehatan yang sempurna Kau berikan kepada kami semua. Untuk keluarga kami, napas kami Tuhan, apa yang kami bisa nikmati, bisa rasakan, apa yang kami bisa lihat, semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan, biar setiap kami untuk lebih dekat intim dengan Tuhan. Ada doa puji penyembahan Tuhan, ada dupa harum untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahwa setiap kami juga masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Biar setiap kami ada di hati-Mu Tuhan, ada di pikiran-Mu Tuhan. Pakai setiap kami lebih lagi Tuhan, agar setiap kami dapat menikmati janji-janji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami alaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Salam saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sudah masuk bulan Agustus. Agustus sebentar lagi kita sama-sama merayakan ulang tahun yang ke-75. Sudah dimerdekakan. Tahun 2020 kita masuk dalam dimensi yang baru. Baru bulan Maret kita masuk bersama-sama dengan COVID-19 ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita banyak perubahan. Kita kemana-mana harus pakai masker. Kita harus jaga jarak.
Kita harus sering cuci tangan. Kita harus banyak di rumah. Sudah berapa bulan kita tidak bisa ibadah lagi. Kita online. Tapi tidak lama lagi kita akan ibadah offline. Saudara dikasihi Tuhan, banyak yang berubah. Kita tidak bisa bertamu, kita tidak bisa lagi mengunjungi orang yang sakit atau apapun. Saat ibadah nanti Tuhan, orang yang tua tidak bisa ikut ibadah, anak-anak tidak bisa ikut ibadah, orang yang punya penyakit khusus juga tidak bisa ikut ibadah. Sekarang dalam new normal ini banyak proses, banyak ketakutan, banyak kekhawatiran. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dalam hidup juga ada 3 hal yang tidak bisa dipisahkan. Sampai Tuhan Yesus menjemput kita, nomor 1 hal soal ekonomi. Kita ada dipermasalahkan dalam seumur hidup kita. Dalam hal keluarga, anak, mantu, mertua, dan hubungan sesama ada masalah. Dan ketiga soal keamanan. Ya, ada gempa bumi, segala macam. Ada soal sakit penyakit dan lain-lain. Itu dalam seumur hidup kita tidak bisa dilewatin, harus kita nikmati semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Alkitab dikatakan hidup kita harus seperti Nabi Nuh, hidup banyak dalam kebenaran, tidak ada bercela dalam kehidupan kita, dan kita harus bergaul intim dengan Tuhan. Harus bergaul intim dengan Tuhan. Meskipun penderitaan, tantangan lebih besar, dicemoohkan, dihina, dikucilkan, Nabi Nuh merasakan semua itu. Akhirnya Nabi Nuh mengalami multiplikasi promosi dari Tuhan, semua keluarganya diselamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam menghadapi dalam sebentar lagi 17 Agustus hari kemerdekaan, biar kita semua yang melihat online service ini, biar semua bisa dimerdekakan dalam kehidupan kita. Nomor 1, kita harus intim, terus berdoa, hidup benar. Dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, ada satu peperangan yang suka tidak suka harus kita alamin. Harus kita alamin, yaitu pertempuran dengan saudara sendiri yang sama sekali tidak perlu. Jadi banyak peperangan yang tidak perlu, yang menghabiskan energi kita, yang menghabiskan kekuatan kita, yang menghabiskan semua daya kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita, adakah pertempuran antara keluarga suami istri dengan teman pelayanan, antara hamba Tuhan, atau siapapun yang mengaku dirinya Kristen? Ketika terjadi pertempuran, peperangan yang hebat, nanti ujung-ujungnya tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari pagi ini kita sama-sama belajar dari kisah hidup yang bernama Saul dan Daud. Poin yang sangat penting ini saya berdoa
mulai pagi ini kita menjadi orang Kristen yang bijaksana. Jangan habiskan energi waktu kita yang tidak perlu. Kita habiskan energi yang perlu. Kita banyak doa untuk bangsa negara Indonesia, untuk keamanan, untuk COVID, dan lain-lainnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan dari mana peperangan pertempuran ini terjadi. Apa penyebabnya? Nomor 1, jangan biarkan orang lain menilai kita berhasil atau gagal. Jangan. Jauhkan semua itu. Saudara, kita harus waspada. Jangan berikan orang lain memberi penilaian akhir kepada kita. Apakah kita berhasil atau gagal? Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang terjadi dalam kehidupan Saul. Perhatikan di dalam 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 9. Saya bacakan untuk saudara. Dalam ayat 6, tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukacita dan dengan membunyikan gerincingan. Ayat 7, dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa. Ayat 8, lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan berlaksa-laksa, tapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Ayat 9, sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Mulai saat itu Daud dibenci oleh Saul. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini nyanyian yang berbalas-balasan. Saul kurang bijaksana, dia menerima nilai akhir dari orang lain. Akhirnya Saul membenci Daud, dan akhirnya Saul ingin membunuh Daud. Saudara, perhatikan dalam kehidupan kita, dalam urusan keluarga, pelayanan, sekolah, pekerjaan, dan lain-lain. Apakah kita tergiring dalam suasana kompetisi dengan orang lain? Ada perasaan tidak mau kalah dengan orang lain muncul dalam pelayanan. Periksa hati kita. Adakah yang tidak senang terhadap seseorang, iri atau dengki? Periksa diri kita masing-masing. Sama seperti murid-murid Kristus, dia datang kepada Tuhan Yesus, dia bertanya, siapakah yang terbesar di antara kita? Itu penyakit lama, saudara yang dikasihi Tuhan. Itu penyakit lama, tidak bisa diikuti penyakit itu, karena akan menghabiskan banyak energi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa sadar sejak kecil kita anak-anak juga mengalami kompetisi seperti itu. Oleh siapa? Oleh orang tua kita. Kalau anak pinter dibilang anak mami, kalau anak kurang pinter atau anak bodoh dibilang anak papi. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan
membangkit anak-anak Tuhan. Jangan membangkitkan anak-anak, apalagi membanding-bandingkan dengan anak orang lain. Hati-hati saudara. Padahal dalam Yesus kita tidak pernah dipanggil untuk lebih baik daripada orang lain. Panggilan kita adalah menggenapi rencana Tuhan atas kehidupan kita masing-masing. Periksa hati kita masing-masing. Apakah kita sudah layak? Apakah kita sudah berkenan di hadapan Tuhan? Apakah kita sudah dewasa seperti membalik Kristus? Apakah kita sudah menjadi seperti Yesus? Saudara yang dikasih Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau bagian kita sederhana di hadapan Allah, lakukan yang sederhana itu. Jangan rendah hati, rendah diri, melihat orang lain lebih baik daripada kita. Tuhan tidak pernah panggil kita untuk jadi orang Kristen yang lebih baik daripada orang Kristen lain. Setiap kita ada jatah, ada jalan kita masing-masing yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Kita harus jadi orang Kristen yang bijaksana. Jangan berikan orang lain menilai kita berhasil atau tidak. Jangan mau dipanas-panasin sama orang. Tidak usah kompetisi dengan orang lain. Jadilah orang Kristen yang bijaksana. Amin. Itu firman yang saya sampaikan pagi ini. Biar kita hidup banyak berubah. Jadi orang Kristen yang bijaksana. Amin saudara. Saatnya kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara yang dikasih Tuhan, roti dan anggur lambang tubuh Kristus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Setiap kali masuk dalam perjamuan kudus ini, pesan Tuhan buat kita semua. Biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasih Tuhan, mari tundukkan kepala. Mari renungkan, siapakah kami ini sesungguhnya? Kami adalah umat yang berdosa. Upah dosa adalah maut. Tetapi Engkau yang tidak berdosa turun dari sorga yang mulia untuk menggantikan setiap kami dalam segala penderitaannya. Bahkan Engkau mati di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Bahkan Engkau mengangkat kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau memberkati setiap kami semua. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus ini. Tapi sebelum makan minum, mari kita masing-masing koreksi diri kita masing-masing. Jangan ada kebencian. Mari koreksi diri kita masing-masing. Jangan ada kebencian, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari masing-masing koreksi diri. Introspeksi diri kita masing-masing. Apakah kita layak di hadapan Tuhan atau apa Tuhan? Kau melihat anak-anak-Mu Tuhan datang di hadapan-Mu. Layakkan mereka Tuhan, ampuni mereka semua Tuhan. Layakkan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan masuk dalam perjamuan kudus dan penuh sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan, layakkan setiap kami. Kuduskan, sucikan dan darah-Mu, anggur dan roti ini Tuhan. Layakkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua itu Tuhan. Sebab apa yang telah Kuteruskan kepadamu, telah Aku terima dari Tuhan, yaitu pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Mari angkat roti tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, yang memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama dalam nama Yesus Kristus. Mari angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama dalam nama Yesus. Mari masing-masing kita mengucap syukur kepada Tuhan. Keluarkan suara saudara, mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah melawat umat-Mu Tuhan. Saat ini yang sakit telah Kau sembuhkan, yang berbeban berat menjadi kelegaan, yang terbelenggu telah Kau bebaskan Tuhan, yang lemah Kau beri kekuatan, yang kekurangan Kau beri kecukupan, yang dalam pergumulan Kau buka jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kekuatan yang baru dan pengharapan yang baru. Berkati anak-anak-Mu semua Tuhan, keluarga semua Tuhan, yang bekerja, yang studi semua Kau berkati berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semua itu Tuhan. Terima kasih. Mari angkat kedua tangan kita, masing-masing berdoa. Masing-masing berdoa apa dalam pergumulannya Tuhan. Biar semua itu menjadi orang Kristen yang bijaksana Tuhan. Kami tahu dalam pergumulan Tuhan, dalam new normal ini Tuhan, banyak pergumulan Tuhan. Bapak, biar setiap anak-anak-Mu Tuhan menjadi seperti Nabi Nuh Tuhan, hidup tetap dalam kebenaran Tuhan, hidup tidak bercela Tuhan, terus berharap kepada Tuhan. Biar setiap kita ada doa, puji, penyembahan terus Tuhan. Biar hadirat-Mu terus menuntun setiap langkah-langkah kami Tuhan. Biar hadirat-Mu yang akan mengajar, menasihati kita semua Tuhan. Bahwa setiap kami terus masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala masalah, persoalan Tuhan Kau buka jalan Tuhan. Penuhi mereka dengan roh-Mu Tuhan. Buka jalan Tuhan dalam kekristenannya Tuhan. Periksa hati mereka masing-masing Tuhan. Jangan ada yang menyimpan kebencian atau apapun dalam hari kemerdekaan ini Tuhan. Biar semua dimerdekakan dalam nama-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk bangsa negara Indonesia. Damailah Indonesiaku Tuhan. Urapi presiden kami Tuhan. Untuk mengatasi COVID ini Tuhan. Mengatasi resesi ekonomi ini Tuhan. Dalam era yang baru Tuhan, new normal ini Tuhan, biar Kau terus buka jalan Tuhan. Kau berkati juga Tuhan, para dokter Tuhan. Biar banyak yang penyakit COVID Tuhan, yang ada dalam isolasi, ODP, PDP Tuhan, Kau sembuhkan secara total Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk generasi Yeremia Tuhan, untuk menuai jiwa-jiwa Tuhan. Juga Kau berkati messenger yang ada Tuhan. Kau berkati GBI. Kau berkati Church of God
Kau berkati Or Aryo, Kau berkati WE yang ada di bangsa-bangsa Tuhan. Biar Pentakosta terjadi Tuhan. Dari Indonesia ke barat kembali ke Yerusalem Tuhan. Untuk menggenapi amanat agung Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami alaskan doa ini hanya dalam nama-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Sebelum berpisah, mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, tuanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan manis dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam.